Oke teman-teman, balik lagi bersama kita di podcast Five Project Season 2. Gila, nggak kerasa Cuk, kita udah bisa sampai ke season 2 ini. Ini, padahal belum jauh-jauh aja. Iya sih, belum jauh-jauh amat. Padahal kayak baru ngambil satu langkah doang kan. Tapi ya, bersyukur. Oh benar. Betul. Sekecil apapun kita harus syukuri. Yoi, ini kita kan menjalani ini dengan asik lah ya, santai. Betul, benar. Enggak ini juga. Ya, dan juga sebelum kita mulai juga kita mau ingetin pendengar kita nih Wan, untuk selalu stay tune di sosmed, Instagram. Karena kan infonya itu di sana lah yang update gitu ya. Ada sosmednya, ada Instagram, ada TikTok. Udah itu aja sih. TikTok. Itu aja mau. Tapi medianya ada YouTube juga Wan. Iya, jadi kalau teman-teman yang lagi dengerin nih di Spotify. Nah, itu kalau yang pengen lihat visualnya itu bisa mampir ke YouTube dengan nama yang sama gitu. Betul. Jadi kalian bisa pantau terus di sosmed kita karena admin kita aman ya? Aman. Admin aman. Ngejagain terus ya. Ngejagain terus, admin standby. Ada yang kurang gitu. Dan benar. Dan juga kita mau nyapa juga nih pendengar kita yang semoga sehat, yang mungkin lagi di rumah dengerinnya, di kantor, di jalan, di mana lagi Wan? Di kasur, iya dong, nggak mungkin di kasur pasti kan sambil rebahan gitu kan. Lagi sambil rebahan ya? Sambil rebahan di kasur. Iya. Kan kemarin kan di WC itu, yang kemarin. Iya, di WC. Ramadan tuh. Nah, dia udah capek kan, udah lemes hari-harinya rebahan di kasur sekarang. Oh ya, oke. Iya, mau dengerinnya pagi, mau dengerinnya siang, malam, ya kan? Ya pokoknya makasih terus lah. Semoga sehat terus. Iyalah, dan makasih juga entah itu pendengar yang lama ataupun yang baru datang. Makasih lah udah support nih channel, entah kalian nonton atau ngedengerin cuma 2 menit, 3 menit. Wah, makasih, segitu juga udah lumayan menurut gua. Bener. Saya dengerin intro aja itu udah lumayan banget Wan. Karena pas dengerin intro, ya udah tahu ada podcast namanya Five Project. Nah, itu maksudnya, sengaja dia udah baca, oh ini ada podcast Five Project nih, gitu kan. Iya, karena kan yang maksudnya yang kita bawa personanya adalah podcast ringan kan. Iya, podcast ringan. Mungkin relate di telinga teman-teman gitu kan, karena kita ringan. Sebenarnya podcast ini tuh lebih ke arah menceritakan keluh kesah kita sendiri sih sebenarnya. Iya, maksudnya individual, masalah individual aja gitu. Jadi mungkin di teman-teman yang lain juga relate kan. Mungkin ada yang relate, dan makasihlah pokoknya yang terus masih bersama kita gitu. Benar, karena kita ada karena kalian. Gila, keren banget. Jadi banget. Iya. Gue jadi geli sih aja. Ya. Jadi yang sekarang nih Wan, gue mau punya satu pembahasan adalah karena kita nge-record ini malam-malam. Gue kayaknya seru kita kalau ngebahas. Tapi kayaknya kita nge-record malam terus. Oh iya. Ada yang beda sekarang. Apa tuh? Gue udah gak ada cara ilahi lagi kalau kan? Oh iya. Kalau teman-teman yang nonton di YouTube, itu kan kalian kalau tahu episode awal tuh pasti si Irwan tuh putih banget gila. Kan udah putih bener. Gila, kata gue ya udah bisa nembakin laser tuh di episode pertama. Iya bener. Sekarang tuh udah mendingan karena effort. Nanti kita kasih tahu apa ya. Iya. Dan teman-teman yang mungkin udah nyimpulin si Irwan putih banget ya. Nah ini aslinya hitam kan? Jelek kan? Itu biasa aja kan? Agak enak kan ngelihatnya. Ya udah, cukup sampai situ, nggak usah dilanjutin, sakit nanti mendengarnya. Iya benar. Jadi kita lanjutin, mungkin kita mau ngebahas ini Wan, tadi yang gue bilang cerita horor Wan. Wah, gila, malam-malam horor nih ya. Iya, jadi buat nambah suasana gitu. Bener banget. Kayaknya kita bahas cerita horor tuh lumayan seru deh, karena gue kan pernah cerita ke lu ya, gue pernah bilang gue tuh lumayan ada pengalaman yang
kayak horor gitu lah ya. Nyeremin, ya creepy gitu. Kalau gue nggak terlalu banyak sih, cuma gue mungkin ada lah beberapa, 1, 2. Ya. Atau mungkin juga lu kan pernah mungkin denger temen lu cerita yang horor juga gitu kan? Gue sebenarnya tuh kurang suka horor ya. Kalau gue sebenarnya. Ya emang cemen ya. Iya. Nah, maksudnya nonton film horor aja tuh sebenarnya gue kurang suka karena gue tuh nggak suka dengan suasana jump scare yang tiba-tiba jump scare aja. Ya, gue nggak suka jump scare. Apalagi kan Indonesia kan jump scare-nya berlebihan. Banyak banget. Iya. Tapi gue pernah. Banyak banget. Tapi gue maksudnya nggak suka film horor, tapi gue pernah nyobain game horor sampai tamat. Apa tuh game apa? Ya dulu tuh gue mainin game PC namanya Madison. Itu horor banget. Horor. Tapi terus lu gimana nyelesainnya? Ya main sambil gini dong. Gini gue deh. Main sambil jauh. Terlihat cupu banget ya. Sangat terlihat cupu. Udah acak-acakan. Berarti Resident Evil pernah gak lu Resident Evil? Gak pernah gue, makanya Resident Evil gak pernah gue. Pure bener-bener kayak ngindarin horor banget. Nah tapi itu gue nyoba kayaknya. Tapi gue kayaknya gue kalau mainin horor kan apa dulu gue suka bikin konten kayak game kan. Ini gue mainin game horor kayaknya lucu deh. Ngeliat ekspresi gue sendiri gitu. Tapi kayaknya menyiksa batin deh. Tapi tamat dong. Tamat. Wah deh keren. Ya, mungkin itu kan di itu kan dunia game ya. Tapi kalau dunia nyata, lu ada nggak sih kayak pengalaman? Dunia nyata tuh gue sumpah pengalaman nonton ataupun ngerasain tuh pure kayak ngerasain kayak ada something nih. Pernah lah ngerasain. Oh feeling gitu ya. Itu ada, apalagi rumah nenek gue kan sebenarnya kuburan belakangnya, kuburan gede, bukan cuma kayak kuburan sepetak, itu pure kuburan, pure pemakaman gede banget. Jadi kalau mau masuk ke rumah nenek gue tuh masuk gapura kuburan dulu, lu ngelewatin 3 gapura kuburan, terus pohon rimbun gini nih kayak gerbang, nah baru itu kampung. Nah gue pernah di situ. Suasananya sih lumayan mencekam. Kalau malam sih kayaknya udah masuk malam ya, udah masuk isya tuh udah kayak sepi banget. Jarang yang lewat. Udah sepi banget, apalagi ya karena gua dulu SMK di sana kan, dan nenek gua tuh tukang yang mandiin jenazah. Anjir, serem juga. Nenek gua tuh kan tukang mandiin jenazah gitu kan. Terus kalau misalnya ada suasana kayak, pokoknya kalau ada yang mau meninggal ya, hawanya tuh udah gak enak. Terus tiba-tiba nenek gue, anjir, kayaknya ayah nupai malam iya. Ngejob nih. Sumpah dia udah kayak, kayaknya ayah nupai malam. Sumpah. Tiba-tiba jam 2 apa jam 1 gedor-gedor. Anjir, bener-bener perkataan dia, karena dia udah feeling aja kayak tiba-tiba adalah hawa keberadaannya beda gitu loh. Kalau misalnya mau ada yang entah itu burung gagak, entah itu kayak lolongan anjing, pokoknya udah kayak pertanda gitu ya. Iya, tapi kayak malam sebelumnya sama malam yang ada yang mau meninggal tuh hawanya beda banget, kayak lebih mencekam aja gitu. Nah sedangkan kan nenek gue kan tukang yang tukang mandiin jenazah, terus tukang yang nyimpen kain kafan. Oke. Bueh, apa sih orang Sunda menyebut nama bueh tuh kayak buat gitu kapan itu. Nah, gue pernah tuh perlengkapan ya? Perlengkapan buat jenazah lah. Pernah tuh jam 10 apa jam berapa tuh ada yang gedor-gedor. Terus nenek gue jangan keluar kamar, nggak di dalam baik kata. Karena gue kan nggak tahu ya, karena nggak tahu. Jadi takut atau apa gitu kan. Ditutup pintunya, ada yang meninggal, emang benar ada yang meninggal, jadi dia pergi mandi. Ditaruhnya kan di dapur kan. Di rumah nenek lu? Iya, ditaruhnya di rumah nenek gua, maksudnya ditaruh pure di dapur. Gua kira mandinya
Kirain mandinya tuh di rumah jenazah. Oh, enggak di rumah jenazah, maksudnya kayak perlengkapan jenazahnya ada di rumah nenek gua. Itu biasanya Anjir, serem lah. Dan gue pernah balik sekolah sore tuh ke maghriban di sana. Nah, lewat kuburan lah, sore banget lah. Kalau orang Sunda mah apa sih ngomongnya kalau maghrib tuh kayak pamali atau apa gitu, sangkala apa nama tahu gue lupa gitu. Iya. Kali kan sore kok kayak ada yang lewat di belakang gitu. Sing. Anjir. Pir bener. Nih ya, gue lewat situ kan kuburan. Gue lewat situ kuburan. Lu situasinya sendiri nih? Sendiri karena maghrib udah mau pertengahan maghrib malam. Pokoknya udah di tengah-tengah itulah antara maghrib mau malam sama sore. Nah kan itu kan kuburan kan luas banget ya, kuburan luas. Nah pas mau ke kampungnya itu ada pohon pohon bambu. Pohon bambu tuh tapi dia ngebentuk pagar gini, kayak gerbang gini. Rimbun gini. Kayak gapura lah ya. Iya kayak gapura rimbun gini pohonnya. Nah kan gue bilang lewat pertama anjir, tiba-tiba tuh suasana hening. Anjir. Sumpah hening banget, kayak suara biasa ada suara jangkrik kan, kayak sore-sore kan krik kan. Oh iya. Itu mah pure hening, nggak ada angin, nggak ada hujan, pokoknya nggak ada angin, nggak ada apa. Tiba-tiba daun jatuh. Anjir. Sumpah. Aduh, film horor banget. Sumpah. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Pokoknya angin atau apa gitu yang gue yakin. Ada daun jatuh gitu. Tak kedengeran suaranya jelas. Terus gile, kopinya fokus. Sumpah kan karena tegang kan. Mungkin udah kayak udah merasakan kayaknya udah gak enak nih. Udah tegang sudah ini. Kok kata gue jatuh nih po. Gue nengok biasa aja sambil jalan masih kayak cuek lah. Tiba-tiba kayak ada perasaan gue kayak selibitan hitam tuh lewat. Gitu. Aduh. Nah itu tuh soalnya nggak masuk akal karena kanan yang di samping pohon bambu tuh jurang gitu. Bukan jurang sih, lebih ke arah iya jurang pendek tapi yang buat turun ke sawah, tapi turun ke sawah nggak mungkin orang. Kalau orang pun nggak mungkin. Masa dia narik ke situ langsung lari. Nah larinya tuh ke pohon duren. Apa ya, kayak ada duren di situ tapi pinggir dalam di samping kuburan gitu. Nah larinya ke situ, gue bilang seret gitu cepet banget. Mulai tidak bagus nih, larilah gue anjing dengan sekuat tenaga. Larilah. Karena tuh rumah nenek gue tuh rumah pertama yang setelah kuburan itu. Paling tinggi. Terus memang deket banget. Deket banget. Orang belakangnya ya mau jarah aja lewat belakang bisa. Terus bibi gue, kenapa lu? Enggak, aman. Sambil teriak-teriak. Tapi gue minta minum, gue bilang. Kenapa lu? Pan lari-lari gitu dari arah kubur. Kenapa? Ngeliat panik kan. Minum. Aman. Tadi kayak ada yang lewat aja. Gue, tapi malah diketahui sama bibi gue, emang kampret. Oh gitu. Iya, banyak. Lumayan sih, nyeremin juga ya. Maksudnya kalau kayak apalagi kayak suasananya itu kebangun, ada kuburannya, ada sepi tadi lu bilang. Karena setiap malam gue nggak pernah turun lewat situ, jadi muter gue. Kalau ada jalan lain. Ada yang lewat gapura kuburan. Ini gapura desa nih. Terus ini gapura kuburan gede. Nah gue lewat sananya muter. Kalau malam tuh gue nggak berani lewat malam lewat situ. Soalnya nggak berani dah. Iya, pokoknya setiap dikasih lampu di gapura desa itu kan, gapura desa kan dekat kuburannya sama ya. Mati mulu dah, nggak pernah nyala. Anjir, suasananya sih ngebangun banget ya. Iya, sangat bangun banget, anjir. Iya, lumayan sih, seremin juga sih. Seru. Kok seru? Maksudnya serem lah. Kalau gue sih, gue juga ada. Gue tuh pengalaman gue ini sih sebenarnya gimana ya, Man? Kalau gue inget tuh serem, cuman pas lagi dirasain sekarang kayaknya biasa aja sih. Jadi dulu tuh anjir, kalau dulu inget banget, parah banget sih, Man. Jadi ceritanya tuh gue kan di Jawa ya, kan bokap Jawa ya. Dan gue tuh pernah tinggal di Jawa selama setahunan kalau nggak salah. Karena
ibu gua waktu itu lagi hamil adik gua. Oh, jadi lu ngungsi ke Jawa nih ceritanya. Jadi maksudnya pas pokoknya adik gua lahir di Jawa aja. Nah, singkat cerita adik gua itu emak gua selama dia lagi ngandung di Jawa itu kan mistisnya. Nah, pokoknya kental lah. Iya. Lo tau lah ya. Gue juga pernah diceritain tuh soal gue lahiran kayak gimana. Ntar deh lu ceritain dulu. Iya. Bener. Nah, jadi apalagi ntar lo gue lupa gue bangunin ceritanya dulu deh. Jadi rumah gue yang di Jawa juga itu pinggir sawah. Gitu. Paling pinggir sawah. Depannya itu ada pohon. Lu tau gak sih buah yang kayak durian tapi asam kecut apa? Apa itu buah apa itu? Nangka. Tahu kan tapi bukan dong anjing itu kayak anggur. Anjing nangka. Kopi seri. Gue gak tau lah pokoknya intinya ada buah yang kayak ada itulah. Kayak anggur ungu tapi kecut. Ijo bukan? Ijo belum matangnya ungu kalau nggak salah. Emang iya. Pohonnya kan kecil tapi kan gede. Jadi gitulah pokoknya gue ngebangunnya adalah rumah di Jawa itu. Gue masih penasaran sama pohonnya. Pohon. Nanti kita edit mungkin taruh di sini kita edit. Anjir. Kita edit taruh di sini pohonnya nih. Jadi pokoknya rumah gue tuh yang di Jawa sampingnya sawah, depannya ada pohon gede buah gitu. Terus ada kali sebelum sawah. Jadi rumah gue kali sawah gitu. Kayak gitu. Nah singkat cerita pokoknya selama masih ada mengandung emak gue itu tuh ada banyak kayak rasa-rasa ada hawa-hawa negatif gitu lah. Gitu ya. Iya. Pokoknya lu kalau lu tau lah di Jawa tuh gimana. Pasti kalau pelosok-pelosok tuh masih kental banget lah. Dan pelosok juga kan di kampung gitu kan. Nah, jadi dari mulai ngandung aja tuh banyak kayak alat-alat atau kayak kepercayaan di sana yang buat nemenin emak gue tidur kan. Itu. Kayak gitu. Jadi kayak lu tau gak sih mitos kayak atau makhluk halus tuh takut sama benda-benda tajam kayak gunting gitu-gitu. Jadi emak gue tuh jadi kan di kamar tuh ada kayak laci gitu lah ya. Nah itu tuh disiapin benda-benda yang menurut kepercayaan tuh takut si makhluk halus ini. Jadi siapin gunting gitu. Serem banget tuh suasananya. Terus juga kan di sana di Jawa itu 2006 kalau nggak salah. Masih ini kan, masih yang bukan kuno juga lah. Maksudnya masih zaman dulu, lampu belum banyak. Iya, lampu belum. Maksudnya tidak sebanyak sekarang lah kalau soal pencahayaan dan lain-lain. Bener, kayak gitu kan. Gila, serem banget. Pokoknya malam gelap. Pokoknya aduh hawanya gak enak. Dan horornya ini ternyata gue dapet di pas adik gue udah lahir. Udah lahir adiknya? Gitu. Lahir. Jadi ya selama ngandung ada gangguan segala macam biasa aja tapi gitu kan. Nah, yang lumayannya adalah pas adik gue udah lahir. Adik gue lahir itu jadi nggak ngerti lah malah ada hari-hari apa kan gitu di Jawa tuh sebetulnya. Intinya pas ya gitulah bulan sendiri di Jawa. Jadi pas lagi udah lahir itu di sana bokap gue itu ngadain kayak pengajian. Syukuran lah ya, syukuran. Ya kayak gitulah ya. Singkat ceritanya kita di ruang tengah nih. Di rumah Jawa gue tuh ruang tengahnya ada jendela gede gitu buat ngeliat keluar. Jadi ruang di sini kita ngaji. Nah di sini tuh ada jendela yang kelihatan keluar gede gitu. Nah kayak gitu. Itu malam-malam situasinya habis maghrib kalau nggak salah. Dan kayak seperti biasa lampu juga belum banyak. Kita pakai lilin gitu. Lilin buat nerangin. Petromak gitu ya. Anjing gue. Ya petromak bener kayak gitu. Terus gue nggak tahu ini gue ngeliat sendiri apa gimana. Sumpah gue nggak bohong. Depan jendela itu di luar ada sosok anjing. Berarti merinding ceritanya. Sumpah jadi lagi ngaji ada bayi ada kunti anjing di depan jendela. Bangsat lu gila gue. Oh gue kira merinding banget. Gak kebayang sih. Jadi kan lu tahu lah mitos-mitos kayak kuntilanak suka bayi kan? Nggak tahu gua. Gitu. Emang iya ya? Gua nggak tahu. Nggak tahu gua. Ada, nanti mungkin lu cari deh. Pokoknya kuntilanak itu. Nggak usah gua cari. Ngapain sih? Ngapain ya? Pokoknya gitulah. Jadi mitosnya tuh kuntilanak suka bayi gitu kan. Suka bayi yang baru lahir gitu. Makanya semenjak dari lahir hamil aja udah ada gangguan. Nah itu gue persis banget ngelihat ada
sosok kuntilanak depan jendela rumah gue. Jadi di luar gitu. Jadi kita lagi ngaji, aja ada sosok bangsat. Itu ngeri banget sih. Hutan gitu ya. Anjing gue masih shock aja, cuman emang gue nggak ceritain, maksudnya nggak langsung gue bilang kayak itu ada apa itu, gue nggak gitu, cuman gue ngerasain sendiri gitu aja tuh. Itu lumayan cerita gue yang parah sih. Maksudnya gue ditampakin. Kalau gue sih alhamdulillah belum pernah yang namanya ditampakin. Belum ya? Jangan lah ya. Jangan dong. Lu masing-masing aja lu, kalau mau lu masing-masing aja gitu. Jangan bisa nampakin gitu. Lu gak siap ya? Gak siap ya? Lu gak asik masalahnya. Jangan. Oh gak asik. Itu cerita terhoror gue aja. Tiba-tiba ikutan nih bro. Terus saya tanya, aku juga punya cerita soal manusia. Kalau sebenarnya manusia tuh gini ya. Setan pun punya keresahan yang sama gitu tentang kita. Kalau gue tuh dap yang kata ngedengerin tadi cerita ade lu tuh yang mau lahiran. Gue tuh sering didongengin sama emak gue tentang proses gue lahiran. Oke. Karena proses gue lahiran tuh katanya suasananya mencekam. Oh ya? Iya, sumpah. Karena ibu gua kan sebelum ibu gua kan kerja di pabrik kan. Oke. Nah pas dia lagi hamil tuh katanya suka nolongin orang yang kesurupan. Wish, bahaya. Iya, maksudnya suka nolongin lah, kayak bacain doa atau apa. Karena nggak ada yang bisa kata dia di sana. Oh iya. Dia doa-doain sebisa dia. Nah katanya nggak boleh harusnya. Kalau lagi hamil? Iya, nggak boleh kayak gitu maksudnya. Nah, udah tuh pas mau merit mau merit lagi, mau lahiran, mak gue balik kan. Gue balik tuh udah berapa itu. Nah, karena zaman gue lebih parah berarti kan kalau cerita gue kan 99 kan. Di zaman itu rumah masih panggung kata mak gue. Rumah masih panggung, tidak paling pinggir. Ini rumahnya bukan di yang nenek sekarang, neneknya Saman, nenek dari mama. Cuma rumahnya dulu bukan di pinggir kuburan itu, di dalam lagi, cuma di kebun kopi, sampingnya kebun kopi. Nah katanya tuh pas gue mau lahiran, kan gue lahiran malam ya kalau nggak salah tuh mak gue cerita tuh sekitar jam 1 jam 2 jam 1 tuh jam 2 jam itu udah interaksi maksudnya. Iya udah malam. Nah, bukan interaksi aja, kontraksi. Oh ya kontraksi. Udah kontraksi gitu. Interaksi mah begini. Udah kontraksi tuh kalau ngelahirin gua katanya. Nah dia tuh dulu kan belum ada dokter ya, dukun beranak kan. Oh ya dukun. Iya dukun beranak kan. Panggillah dukun beranak katanya. Katanya dukun beranak ini tuh sama gue tuh ternyata ada yang ngikutin katanya. Dari karena dia nolongin yang kesurupan, ternyata dia ngikutin, ngegangguin gitu. Katanya gue nggak tahu, dia ceritanya gitu ke gue. Nah, karena emang suasana tuh mencekam banget soalnya pas gue lahiran kata dia. Udah banyak lolongan anjing, angin kenceng katanya. Sumpah angin kenceng nih banget, nggak ada suara angin kayak. Terus kenceng, terus hening lagi. Nih kata gue udah kayak film-film horor gue bilang aduh. Iya, tuh susah lahirannya, makanya dia kalau gitu makanya tapi itu buat alasan dia kalau misalnya gue lagi nakal. Makanya gue diceritain kayak gitu alasan dia buat kalau gue. Makanya tuh jangan pernah nakal karena tuh susah gitu kan. Itu dilahirin. Iya. Karena mencekam gitu Kak. Karena rumahnya tanggung, gue diceritain rumahnya tanggung. Emak gue di lantai, nggak boleh tuh yang namanya di lantai, takut darahnya netes ke tanah gitu. Karena katanya nih orang dulu, gue nggak tahu ya, katanya pas di bawah panggung itu udah banyak yang nungguin gue lahiran. Anjir. Iya katanya udah ada yang nungguin saat gue yang udah ada yang nungguin gue pas lahiran gitu. Emak gue lahiran kan. Nah terus gue dengar katanya kakek gue turun ke kolong untuk nggak tahu gue untuk apa, tapi katanya
mitos, nggak tahu gue gimana konsepnya, mitos atau apa, dia turun ke kolong, nggak apa pakai sempak doang atau apa, kata buat apa nggak tahu, buat kayak ngejagain aja gitu. Ritual ya, nggak tahu lah gue apa ya, pokoknya buat ngejagain aja gitu kan. Terus emak gue yang tadinya di lantai dinaikin ke atas ranjang, jangan sampai ini apa, jangan sampai di lantai, takut darahnya jatuh gitu kak. Tuh lama tuh. Bokap gue kan di sini nih di Serang kan, di Cikande. Nah dia tuh katanya di jam 2 tuh pas emak gue kontraksi, dia juga ikut mules katanya di sininya, di Cikandenya. Iya, kayak udah ada feeling, udah nggak tenang mah. Dia balik malam-malam. Gue tuh pokoknya lama dah kata mbak gue tuh. Pokoknya lama dari jam 2 gue nongol di jam 4 atau jam berapa gitu. Lama iya. Lama, gila kata. Sama juga mbak. Gue bilang, iya katanya, makanya kamu tuh jangan ini ya, karya ke situ gue bilang. Tapi emang kata, berarti semencekam itu dong, emang apalagi suasana kampung kan, masuk di kebun kopi gitu. Ya serem juga sih. Iya emang gitu sih, gue juga dengerin mitosnya atau kayak kata-katanya lah. Emang bayi itu lumayan apa ya, kayak banyak lah ya, kayak mau seneng. Iya. Banyak yang mau seneng gitu. Banyak yang nungguin itu tadi, bener. Karena emang ya kan kayak kita tahu lah, kayak wewe gombel suka nyulik anak kecil ya kan. Pernah tuh kejadian di kampung gue juga. Anjir, ada seriusan zaman di nenek lu itu. Iya ya, karena emang aja horor banget. Gue ngedenger nggak usah jauh-jauh dah. Itu kan tetangga, sepupu gue dah. Kenapa sepupu lu? Ngerangkak di belakang WC kuburan. Gimana maksudnya? Nah, nggak, dia ngerangkak minta tolong, tolong gitu. Lewat WC. Nih, intinya gini ya. Ini lewat gapura kuburan. Sebelah kiri tuh sebelah kiri tuh ini kuburan gedenya. Nah, sebelah kanan tuh ada 3 kotak apa 2 kotak, kan namanya kuburan gede kan, kalau jarah kan ada WC umum. Iya. Ada 2 petak itu WC. Nah, belakangnya itu udah kayak jurang gitu loh. Jurang kayak mau ke sawah-sawah itu kan, harus lewat situ. Nah, dia tuh gue nggak tahu ceritanya, intinya dia kesurupan gitu. Kayak ada yang bawa gitu loh, ada yang nuntun. Ngerangkak tuh gimana man? Anjir, serem banget. Ngerangkak gini anjir, sambil mata merem. Dia ngerangkak minta tolong pulang. Anjir, seru. Anjir, merinding sih. Gue ini malah 2 tahun kemarin kayaknya. Kenapa lagi? Iya, dia kejadiannya tahun kemarin. Lu bayangin, dia kelas 2 SMK. Nggak mungkin ngerangkak dong. Nih intinya ceritanya dia dari masjid ketemu temennya katanya. Nah, diajak temennya tuh diajak itu main sama temennya. Gue nggak tahu siapa itu. Kan masjid kan arah ke timur kan. Rumah gue kan di barat kan. Ngelewatin rumah kan, mau ke kuburan kan ngelewatin rumah gue kan, ngelewatin rumah nenek kan. Itu mang gue juga ada di luar katanya, ngelihat si namanya adalah lewat suku gue lewat ke sana. Kayak mang gue jojong aja gitu, biasa aja, kira mau ngapain. Nah, ternyata dia tuh dibawa gitu loh. Anjir. Pure dibawa sama temennya, kayak ngajak main. Sekilas singkat cerita, tahu pas dia agak sadar ya, aji gue merinding banget tuh, lumayan. Pas gue sumpah itu pure ini, pas dia sadar ternyata dia tuh nyangkut di belakang WC kuburan yang tadi gue ceritain, yang gue jelasin. Di belakangnya itu ada pohon, dia tuh nyangkut di situ. Anjir. Dia tuh nyangkut di situ. Dia sadar gitu nyangkut di situ. Nah, ngerangkak aja gue merinding mas. Lumayan, gue juga lumayan. Nah, dia di posisi dia ngerangkaknya
karena dia sadar kan, anjing dia di situ terus dia ngapain gitu kayak masih nggak sadar. Dia pulang ngerangkak, dari gini lah, jarak dari WC kuburan ke rumah nenek gua itu ada kali satu lapangan bola sepak bola. Jauh dong. 100 meter ada. Rangkak dia dari situ. Malam itu habis Isya, lu bayangin habis Isya. Anjir. Habis Isya. Jadi karena ini kan jalan ngangkak sambil ngangkak. Terus nenek gue kan dia nggak tahu sadar nggak tahu apa gitu ya. Manggil nenek, tolong, itu begitu dia, tolong. Nenek. Anjing gue bilang. Gua kan nggak ada di kejadian kan. Pas gue balik ke sana gue diceritain sama bibi gue. Yang bener lebih seriusan minggu kemarin. Gue datangnya pas seminggunya, pas dia kejadian itu seminggu. Seriusan? Iya. Dia ngerangkak itu sepupu lu tuh di situ depan katanya sambil pulang minta tolong. Tapi pas udah dia sadar ngejelasin gak dia? Maksudnya dia tuh sadar pas di bawah dia ngejelasin kayak gitu. Ngikut temen, diajak temen, padahal temen-temennya udah pada pulang semua. Dia diajaknya dari masjid, lu diajaknya dari masjid pulang. Berhenti. Sumpah, diajaknya dari anjing ini kejadian, cok. Sumpah, nggak mungkin bohong, Pak. Biar ini sepupu gue sendiri, anjir. Bangsat. Dan dia habis itu langsung kan, karena masih banyak orang-orang pinter lah di kampung kan. Didoain, dikasih minum. Dia nggak mau tidur. Berarti dia nggak inget dong. Dia nggak inget kejadian sampai. Maksudnya, pokoknya dia. Iya, biasanya kan kalau yang dibawa-bawa gitu, biasanya kan kayak ini kan, kayak inget di dunia sebelahnya gitu. Enggak, dia nggak inget. Dia tuh dia cuma inget kan ditanya kan, kok lu bisa? Nggak tahu kan manggil gua, nggak tahu gue tuh cuma inget ada temen gue ngajak ke sana, terus gue sadar gue udah ada di belakang WC kuburan kata dia, di deket pohon kata dia. Terus ya untung kata gue, itu kan jurang kata gue bawahnya. Iya kata gue, itu kan jurang kan, gue bilang itu kan jurang bawahnya. Iya tapi Sarul di pohonnya itu untung nggak jatuh kata dia. Ya udah Sarul nyoba untuk pulang aja gitu sambil ini dia bercoba untuk pulang gitu. Lu ngerangkak? Iya tapi nggak tahu pokoknya dia inget-inget di situ doang sampai itu pulang itu dia nggak sadar. Nah kata nenek gua dia ngerangkak matanya merem sambil minta tolong. Bukan sambil minta tolong sih, sambil nyebutin nek gitu jadi bilang. Berarti nenek lu yang nemuin pertama ya? Karena dipanggil kan pas nenek gue kan iya kan ditutup kan pintunya kan ditutup, namanya di sana kan kampung kan malam kan, gue bilang kampung gue tuh kayak udah habis Isya tuh ya udah sepi aja gitu masuknya, kayak cuma paling nongkrong depan rumah. Kalau yang tetangga-tetangga ada yang nongkrong depan rumah, sedangkan kalau nenek gue tuh nggak pernah yang namanya keluar. Kalau di kampung ya udah di dalam aja gitu. Dan dipanggil habis dari kirain ngaji ternyata dibawa aja gue pilih gue suka bego. Anjir lumayan sih Wan. Itu heboh anjir sekampung. Iyalah pasti sepupu lah. Itu jadi trending, ibaratkan ya kalau di Twitter itu udah trending topik nomor 1 anjir di kampung itu. Di seminggu itu udah, lu bayangin. Anjay, 1 week. Itu Sahrul dibawa ini, namanya kan Sahrul kan. Itu si Sahrul dibawa ini, itu Sahrul. Nah, gue datang setelah beberapa hari dia kejadian itu, kayak 4 hari apa 5 hari itu. Wan, apa? Kemarin ada kejadian kan, kalau gue balik ke sana kan suka ada yang cerita kan. Wah, bibi gue tuh, kemarin ada kejadian apa? Tuh, sepupu lu Sahrul dibawa wewe gombel katanya. Ada apa itu kata mas setan, ada apa ada ya, yang bener lu Bi, seriusan masa gue bohong kata dia. Tanyain orang kampung di sini geng,
Ada tahu semua. Dia sampai nggak tidur di kamar sendirian selama 3 hari atau 4 hari. Iya. Jadi dia tidur sama neneknya selama 4 hari gitu. Karena di ruqyah, di ngaji, pokoknya di ngajiin, dia bacain, takutnya kenapa-napa kan. Kalau kayak gitu. Dia bilang, serem juga ya, gue bilang. Untung kan ketimpa sama gue pas 3 tahun gue tinggal di sana. Nggak ngalamin. Kata gue sih masih mending ya. Cuma digangguin pas yang kata balik doang, ada yang lewat dan lain-lain. Ya kan? Iya. Ini satu ini nyangkut di belakang WC, gue bilang anjing dibawa apaan nggak tahu, gue bilang. Iya. Anjing serem sih. Serem cowok. Gila. Lu bayangin lu keluar rumah malam-malam adek lu manggil-manggil misalnya. Serem kan? Lu iya. Ini gua sumpah. Iya, serem lah anjir. Iya, emang kesurupan tuh banyak banget sih Wan, kayak kejadian di sekolah kalau lagi mos. Sebenarnya itu kan biasanya mitos kan. Orang bilang tuh katanya mitos, itu cuma kepercayaan dan lain. Tapi sebenarnya ada gitu hal yang kayak gitu tuh sebenarnya ada. Iya. Benar. Ya tapi nggak mungkin terjadi di kota sih. Kalau di kota enggak sih. Ya paling kesurupan kecil-kecil ada lah. Ada. Anjing masih merinding gue anjing. Sumpah gue nyeritain yang sepupu gue ini tuh kilanya tadi merinding banget cuy, dari bahu ke leher. Anjir lagi. Leher. Gitu. Sama gue juga terakhir banget sih gue ngelihat ada, nggak tahu sih ini aneh juga sih sebenarnya, kayak lu tahu Banaspati nggak sih? Oh iya, bola-bola api gitu kan. Bola api, anjing gue pernah ngeliat kan? Anjing gue nggak tahu ya, jadi ngeliatnya, jadi tuh gue, lu kalau tahu di Kecamatan Cikande itu, kantor kecamatan. Nah itu kantor Kecamatan Cikande itu dulu belakangnya ada lapangan badminton. Oh iya dah, gue nggak tahu. Nah, jadi gue pernah main badminton di belakang kecamatan itu. Nah, main sampai malam kan, karena gratis kan tempatnya di sana. Kita main sampai malam jam 1-an mungkin, lupa gue jam 1. Pokoknya jam 12 kita mau pulang aja, intinya jam 1-an tuh udah siap-siap gitu kan. Pokoknya gue pernah ngeliat lagi istirahat, entah karena capek atau gimana. Biasanya karena capek tuh bikin halu lah. Pokoknya lagi capek bikin main. Habis capek, gue ngeliat, jadi belakang kecamatan itu kan sebenarnya kayak kebun. Oh iya ya, kebun kita aja kebun. Iya, SMP kita aja kan kebun pisang dekat, ya. Iya, kebun ya, pokoknya kebun ya, dekat SMP kita kan kebun. Nah, di belakang, beneran di belakang persis badminton itu, lapangan badminton, ada bola-bola api anjing. Habis itu gue langsung kayaknya kita cepet-cepet balik deh. Jadi gue balik keringetan gitu. Kayaknya udah nggak beres deh. Kayaknya dia gantian mau main gitu. Kayaknya sebenarnya udah jam waktu dia main nih kayaknya nih. Kalau gue balik masih keringetan, baru selesai main, gue udah takut banget. Itu sih kalau gue cerita terakhir kayaknya. Ya, emang lumayan menyeramkan lah kalau cerita horor kayak gini ya. Kebawa lah feelnya. Apalagi tapi kalau gue sih yang paling menyeramkan tuh ya cerita sepupu gue itu, gila. Soalnya itu kayak bukan dari omongan orang kok, temen kita lihat gitu. Di TV ya, kayak temen atau apa. Ini mah pure keluarga sendiri anjir masalahnya. Orang dalam dari kehidupan gue, keluarga sendiri gue yang ngalamin. Paling itu aja sih kalau gue. Iya benar-benar. Berarti lu nggak bakal nih ya nonton film horor? Enggak lah. Enggak, tapi gue penasaran sebenarnya tuh yang kemarin film horor KKN Desa Penari tuh, karena gue baca di Twitternya juga kan. Berarti lu sama sekali belum pernah nonton film horor dong? Pernah dulu sama bibi gue. Pas bibi gue belum married. Kan bibi gue kan jaraknya nggak beda jauh sama gue. Ya gitu. Siapin selimut. Wah, gitulah. Oke, jadi mungkin segitu ya, mungkin cerita kita tentang horor-horor. Mungkin kalau pendengar masih kerasa nih merinding. Kita harus sudahin ya. Iya. Jadi mungkin kalau pendengar nih Man, yang mungkin punya cerita atau
kesan-kesan horor juga mungkin ya. Horor atau bisa komen tuh di YouTube atau di Spotify kita bisa komen. Atau di IG, Instagram kita. Bisa di IG, benar. Mungkin segini aja dulu di episode kali ini. Mungkin nanti kita bakal terus dengan topik-topik yang menarik yang lainnya, Man ya. Benar-benar. Bakal ada topik-topik. Jangan lupa juga buat pantengin terus. Jangan lupa pantengin terus sosial media kita dan follow. Jangan lupa. Dan Five Project 27. Five Project 27. Yoi, tutup. Oke, sekian dari kita berdua, Dapa dan Irwan. Yoi. Bye-bye. Bye.